Sekilas dulu ya. Kalau kita lihatin kelihatan itu ya. Untuk yang Ibu di sini kelihatan Ibu ya. Nih, saya tunjukkan di sini yang saya sebutkan tadi. Kalau kita di korpus Al-Quran, maka kita lihat beberapa pengulangan kata. Contohnya di sini, min, itu diulang-ulang frekuensinya sampai 3000. Sehingga kalau kita hafal min secara arti, itu sebenarnya kita sudah mencukupi 3226. Nah, dan ini nanti insya Allah kita ambil ya, tapi tidak hari ini kita fokus ke buku percakapan dulu. Ya, ini nanti secara perlahan-lahan insya Allah kita rangkum minimal 100 kosakata ini. Yang mana 100 kosakata itu nanti tidak dari ini, tidak dari buku ya, tapi nanti dari yang sudah saya compile, sudah saya bisa-bisakan penggunaannya. Insya Allah di pertemuan akan datang atau kapan nanti. Yang dari 100 itu insya Allah kalau kita hafal 100 itu nanti mudah-mudahan bisa mencukupi setengah dari total kosakata dalam Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Ya kurang minimal 100. Artinya yang sering diulang-ulang ini kan kalau seandainya kita dari yang paling banyak min Allah fi inna ala ladzina ini sering diulang-ulang. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi nanti kita menggabungkan antara bahasa Arab Al-Quran melalui bahasa dasar percakapan. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada buku yang mungkin sudah ditangani Ibu semua, yang mungkin di Zoom ataupun yang ada di sini kan sudah ada bukunya ya. Bukunya itu Durusul Lughah Arabiyah. Kemarin opsinya 3, yaitu Al-Arabiyyah lin-Natiqin, lin-Nasyiin ataupun Durusul Lughah Arabiyah. Nah, dari 3 itu kita ambil Durusul Lughah Arabiyah. Durusul Lughah Arabiyah ada 2, Arabiyah dari Arab Saudi ataupun Arabiyah yang yaitu ringkasannya. Nah, ringkasannya ini memang dipelajari dulu ketika anak-anak masuk di pondok ya, dan insya Allah ini menjadi bahan kita untuk belajar bersama. Kalau untuk nulis kira-kira gimana ini? Nulis maksudnya nanti yang di Zoom bisa ngeliat tidak? Oh gitu bisa ya. Baik, yang kita pengenalan dulu buku dulu ya, nanti bisa dilihatin yang ada bukunya, boleh dilihat di Ad-Darsul Awal, kemudian Ad-Darsul Tsani dan Darsul Tsalis. Ini satu paket. Jadi untuk 1, 2, 3 ini kita ambil beberapa ya. Di sini nanti 1 sampai 3 dulu. Kita hari ini fokus 1, 2, 3. Jadi tidak fokus hanya satu saja. Kalau di sekolahan mungkin satu pertemuan satu bab ya. Tapi saya katakan tadi kita ambil yang globalnya, maka kita akan fokus di pelajaran 1, 2, dan 3. Nah, kita pengenalan dulu. Kalau untuk pelajaran yang pertama, kalau di bukunya itu halaman 2, ataupun mungkin yang di Zoom itu bisa lihatin ya, yaitu di lesson pertama. Maka di sini pertama kita akan ditemukan namanya beberapa kosakata. Baik itu kitabun, qirdasun, tubasyirun, qalamun rasas, maq'adun, kursiyyun, babun. Ini hubungannya dengan Al-Quran ada, tetapi beberapa memang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Maka silakan ya kita ambil beberapa kaidah contoh saja, kita ambil 1, 2 contoh saja sebagai bekal untuk memahami teori di bab pertama itu. Kalau kita lihatin ini, kitabun artinya kitab ya, qirtasun artinya kertas, kan itu bahasa serapan semua itu kan. Yang dari bahasa Arab sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, kitabun, qirtasun, kemudian saya loncat ke kursiyun, kursi itu kan serapan. Nah, dan juga bab ini udah sering ya, bab artinya sudah menjadi bahasa Indonesia ya, bab 1, bab 2 itu artinya pintu. Kenapa pintu? Karena untuk masuk menuju ke tema kan gitu. Nah, apa poin dari pelajaran pertama ini? Semua kosakatanya tidak ada tak marbutoh. Ya, jadi di sini kita kenalan namanya bahwasanya bahasa Arab itu dibagi 2 penggunaannya. Penggunaan untuk laki-laki dan penggunaan untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki itu disebut mudzakkar, ya mudzakkar, nanti akan berfungsi juga untuk memahami Al-Quran ya. Kemudian kalau untuk perempuan itu disebut namanya muannats. Ya, mungkin yang sudah pernah belajar sudah nggak asing lagi nih ya.
Ini secara simpelnya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya di sini, di setiap kosakata ini tidak ditutup dengan tak marbutoh. Tak itu ada kan? Tak yang seperti piring itu, ya. Tak tanis namanya. Kemudian tak bulat, tak marbutoh. Nah, contohnya muslimun berarti laki-laki ya. Kalau perempuan musliminatun perempuan. Kan gitu ya. Kemudian apa lagi? Contoh lainnya. Contoh lainnya adalah contohnya talibun, talib artinya siswa. Kalau perempuan talibatun. Ustadzun, ustadzatun. Nah, jadi kunci dasarnya membedakan penggunaan untuk bahasa Arab itu adalah siapa itu huruf itu ditutup pakai apa. Nah, kalau seandainya tidak ada tak bulatnya di akhir, berarti itu penggunaan untuk laki-laki. Mudzakkar. Ya. Kalau untuk perempuan umumnya ya meskipun nggak selalu tapi umumnya ditutup dengan tun ya. Nah, jelas itu ya. Itu teori dasarnya seperti itu. Kalau perlu nulis enggak? Saya agak bingung nanti mudah-mudahan bisa ya kalau nulis yang dari Zoom itu bisa. Baik. Jadi saya izin saya close dulu untuk screen-nya biar bisa lihat ke layar ya. Bisa kelihatan nggak itu? Oh itu Bu, background-nya nggak perlu di blur biar kelihatan. Nah, masya Allah. Baik. Kelihatan ya. Saya izin tidak saja ya, biar berdiri dia. Sudah 3 orang mas videonya. Masya Allah, masya Allah. Ini sengaja saya ini biar kedengaran, tapi ini kayak kejauhan. Ini saya buka. Oh berarti ini saya mute aja ini. Nggak apa-apa kan videonya. Oh, kedengaran juga ya. Mohon izinnya Ibu, mungkin kelihatan sini ya. Saya ulangi tadi bahwasanya dalam bahasa Arab itu secara simpelnya itu dibagi menjadi dua ya. Itu penggunaan itu dibagi menggunakan dua ya. Itu penggunaan untuk ya, kemudian mudzakkar artinya untuk laki-laki, kemudian ya, kemudian baik. Mudzakkar, insyaallah. Oh, habis bisa dipin mungkin. Apa yang bisa tulis di papan ini, papan tulis kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan. Kalau dipin? Kalau dipin? Dipin gimana? Nggak kelihatan juga. Mungkin PS videonya lebih tebal. Kelihatan. Masa udah yang baru videonya kenapa gitu? Laptopnya dinaikin kali dong. Jadi sejajar gitu. Sejajar papan tulis. Oh iya ya. Oh iya ini. Coba deh. Dibantu aja dong enggak tuh. Ya. Pakai meja komputer anak-anak yang kecil itu loh. Nggak kelihatan juga ya? Meja kecil atau bangku. Nggak kelihatan. Kalau di pin juga ini ya, nggak kelihatan ya. Enggak, karena dari bawah. Kalau sejajar mungkin bisa kelihatan. Jadi begini ya. Atau ini diturunkan saja? Nggak bisa ya? Nggak bisa turun. Baik. Atau mungkin sambil menunggu persiapan ini mungkin lebih apa ini? Nggak kelihatan juga ini. Baik. Gimana? Kita lanjut atau nunggu dulu? Ambil aja ya. Nanti kan Lanjut aja, Tab. Selanjut. sampai dihapus aja gitu ya. Baik, siap. Barakallahu fiik. Kita
kenalan dulu yaitu untuk mudzakkar dan muannats. Mungkin videonya yang tebel itu kali ya. Nanti kalau ini sebentar yang Ya. baik. Mudzakkar dan muannats. Di sini saya tulis namanya mudzakkar. Ini saya matikan biar nggak storing. Nah, baik. Gimana Bu? Oh bisa. Ya, bisa. Nggak bisa. Nggak apa-apa, Tat. Sudah nggak apa-apa, Nung. Gitu aja kelihatan kok dikit. Baik, syukuran. Kita lanjutkan dulu ya. Kita ambil dari contoh di buku tadi 3 kosakata dulu, yaitu pertama kitabun. Ya. Kitabun sudah nggak asing lagi ya. Kitabun, apalagi Bu? Yang jadinya qirtasun. Kemudian kursiyun. Baik. Kitabun, qirtasun, kursiyun. 3 ini adalah contoh dari kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mudzakkar. Digunakan untuk mudzakkar, yaitu untuk laki-laki. Nah, sekarang kita lihat di bab 2. Di bab 2 ya. Saya nggak bisa share screen ya, tapi nanti kita lihatin di bukunya kalau ada. Nah, ini contoh dari contoh ya, atau simpelnya. Contohnya muslimatun. Tidak harus terfokus dalam buku, tapi kita contoh yang mungkin sudah kita kenal ya. Muslimatun. Papan tulis bahasa Arabnya ada tahu apa? Papan tulis atau ya madrasatun. Ya. Madrasah ya, itu sudah kita kenal ya. Baik. Fun. Ya, madrasatun. Muslimatun, madrasatun, yang semuanya diakhiri dengan tun apa? Jamilatun. Boleh. Jamilatun. Ini sebenarnya sudah pas, cuman mungkin besok pakai yang agak tebelan ya. Baik. Kita minta rutin ya biar beda. Ini untuk panas, ini untuk mudzakkar. Sudah habis semua ya. Apa yang biru masih bisa? Iya. Baik. Ini contoh ya, 3 contoh masing-masing dari muannats mudzakkar. Nah, berarti di bab 1, 2 ini dan juga 3 itu hanya pengulangan saja. Kita diminta untuk belajar membedakan penggunaan untuk muannats ataupun mudzakkar. Nah, penggunaan untuk muannats dan mudzakkar. Nah, di sini di bab 1, 2 dan 3 di buku itu belajar namanya kata petunjuk dalam bahasa Arab, ismul isyarah. Ismul isyarah. Ism namanya nama, isyarah itu menunjuk. Ya, menunjuk. Nah, di Al-Qur'an kalau di awal Al-Baqarah itu kita kenal alif lam mim dzalika, penunjuk kalimat dzalika. Nah, kita akan belajar itu ya dengan semisal yang pertama adalah untuk mudzakkar, untuk yang dekat, maka kita kenal namanya hadza. Hadza dalam bahasa Inggrisnya this is. Hadza, this is. Nah, hadza kitabun, this is a book. Gitu. Ini
buku. Berarti untuk menunjukkan dekat. Ya, hadza kitabun. Kalau untuk perempuannya, muannasnya, ini enggak apa ya, enggak lurus ya. Nanti kita berikan untuk muannasnya namanya hadhihi. Yang artinya sama, ini juga tapi beda penggunaannya. Hadhihi muslimatun. Jadi kalau ini Ibu Nung, maka hadhihi Ummu Nung. Hadhihi Ummu Nung. Kalau ini Ari, hadza Ari. Itu. Jadi untuk laki-laki dan perempuan itu dibedakan dalam bahasa Arab. Ini bisa difahami ya, nggak terlalu cepat-cepat ya. Untuk orang sama benda, untuk yang dekat sama. Ini ataupun itu sama. Nanti untuk yang banyak baru beda. Nah, jadi nanti kita akan bedakan untuk orang bagaimana, kalau banyak dengan benda yang banyak bagaimana. Beda nanti. Ini penggunaannya untuk umum dulu, yang ini dan itu. Untuk yang benda dulu. Nah, berarti kalau saya katakan ini dalam bahasa Arabnya apa tadi? Ada yang tahu nggak? Saburatun, saya tambahin ya. Saburatun. Ada di sini, ada ya, di pelajaran kedua, ada namanya saburah, artinya papan tulis. Ini papan tulis, maka bahasa Arabnya hadhihi saburatun. This is whiteboard, kan gitu. This is board. Nah, kalau ini sekolah berarti hadhihi madrasatun. Nah, ini untuk ini. Kemudian kalau untuk itu, untuk mudzakarnya hadza, kalau itu namanya zalika. Zalika. Maka kalau kita zalikal kitab, kalau segi tarjamah berarti buku itu. Zalika qirtasun, berarti itu kertas. Nah, zalika kursiyun, berarti itu kursi. Nah, zalika risal. Ya. Kalau zalika itu untuk mudzakkar. Nah, kalau tilka berarti untuk muannas. Berarti kalau di sini itu sekolah berarti tilka. Tilka. Ini nggak lulus apa ya? Bisa dipahami ya? Ini kelihatan ya nih? Masya Allah, mudah-mudahan ini memang kondisinya belum settle ya. Nanti mudah-mudahan nanti besok. Nah. Itu masih jauh lagi nanti pelan-pelan. Itu udah jauh ya. Nah. Ya betul. Itu nanti pelan-pelan dulu. Nanti pusing nanti takutnya ya. Ini yang simbol-simbol dulu aja. Nah. Baik. Jadi ini loh. Pertama untuk ini dan itu penggunaan mudzakkar seperti ini. Hadza kitabun berarti hadza kitabun berarti kalau dekat ya. Hadza kitabun, kalau jauh zalika kitabun. Nah, kalau dekat untuk muannas hadhihi saburatun, hadhihi saburatun contohnya. Nah, tilka muslimatun contohnya, muslimah kan. Kan ada ibu tilka muslimatun. Nah, tilka apa artinya tadi? Itu. Jadi tilka itu sama dengan cuma beda penggunaan mudzakkar dan muannas. Hadza dengan hadhi sama. Hadza untuk mudzakkar laki-laki, hadhi untuk perempuan atau muannas. Bisa dimengerti ya? Baik. Sekarang contohnya juga ini cantik. Berarti apa bahasa Arabnya? Ini cantik. Hadhihi jamilatun. Nah, hadhil kata ibu ini cantik. Hadhil jamilatun. Nah, boleh. Kalau seandainya ini papan tulis, berarti apa? Hadhihi saburatun. Kalau itu papan tulis,
Tilka sabur. Baik. Kalau untuk mudzakkar sekarang, ini buku. Ada kitabun. Kalau itu buku, dzalika kitabun. Bisa dimengerti ya? Ini kursi. Ada. Jadi kan langsung kursi. Berarti di akhirnya nggak pakai tak bulat ya. Ini namanya tak bulat untuk tak marbutah. Jadi ciri utamanya kalau perempuan selalu pakai tun. Nah, mudzakkar karena apa? Ditutup bukan dengan tabu. Jadi ini kursi, ada kursiyun. Itu kursi, dzalika kursiyun. Dzalika kursiyun. Jelas ya? Iya, tadi Memang selalu semuanya pakai untuk perempuan. umumnya contohnya yang enggak pakai ini nanti panjang lagi apa ya contoh ya perempuan yang enggak pakai itu ada nggak ada contohnya gunung nungatun gunung nah itu nggak pakai nah gunung itu nggak pakai tak tapi dia perempuan kan gitu nah begitu juga tidak contohnya ini pakai tun tapi dia untuk mudzakkar ada juga. Contohnya Abu Salamah. Abu Salamah ini laki-laki perempuan Abu Salamah. Padahal Abu Salamah tun kan gitu kan. Tapi dia pakai tun, tetapi dia laki. Tapi ada abunya gini gitu ya. Atau nama laki-laki yang dia pakai tun gitu. Tapi itu enggak semua. Ya, tapi enggak semua. Baik. Bintun, kan tulisannya seperti ini. Ini agak jauh sebenarnya, tapi nggak apa ya, ada pertanyaan ya. Ini apakah pakai tak bulat? Enggak, tapi kita tahu bintun itu perempuan, tapi nggak pakai tun. Tapi ini nanti aja ya. Jadi kita umumnya mayoritas kalau untuk muannas atau perempuan itu selalu ditutup dengan tun. Ya. Baik, jadi kita kenalan dalam bab 1, 2, 3 itu adalah mengenal ada mudzakkar dan ada muannas. Setelah itu baru mengenal ini itu dalam bahasa Arab. Baik, sampai sini bisa difahami ya. Hadza dengan hadhihi, dzalika dengan tilka. Bisa difahami di sini? Kita lanjut. Boleh dihapus? Pak, saya boleh ngomong nggak, Pak? Ibu yang Saya mau gimana? boleh tanya, Pak. Saya boleh. boleh tanya, Pak. Gimana? Misalnya untuk perempuan itu kan benda ya, Pak ya. Ini misalnya saya ngomong nunjukin ke orang laki atau bagaimana tuh, Pak? Misalnya ini buku, itu saya lagi ngomong sama orang laki atau bagaimana gitu? Oh, bebas. Maksudnya sih gitu. Oke, siap. Jadi siapapun yang diajak ngobrol, yang penting kan yang menjadi patokan laki-laki perempuan, mudzakkar muannas itu adalah barang yang ditunjuk itu tadi. Objeknya. Betul. Kalau buku kan kita nggak tahu, Pak. Laki apa perempuan misalnya. Hadza kitabun itu maksudnya si bukunya itu yang laki apa saya ngomong sama orang laki gitu. Oh, bukunya. Jadi yang menjadi patokan adalah objeknya. Hadza kitabun. Contohnya saya ngomong sama ibu-ibu, tetap saya ngomong ya ibu-ibu semua, ini buku. Hadza kitabun. Jadi mau ngomong ke siapapun, tapi yang menjadi pembahasan adalah ini itu adalah untuk objeknya. Kalau saya yang ngomong gimana, Pak? Gimana? Kalau saya yang ngomong, ya meskipun yang ngomong laki-laki dan perempuan, tetap ketika yang ditunjuk adalah ini adalah mudzakkar, maka tetap menggunakan hadza ataupun dzalika. Gitu. Contoh lain kalau saya muannas bagaimana? Saya ngomong laki-laki, saya ngomong ini adalah saburatun. Maka saya tetap menggunakan hadhihi saburatun. Tilka itu saburatun. Hadhihi muslimatun, tilka muslimatun. Hadza muslimun, rajau dzalika muslimun. Jadi yang menjadi patokan adalah yang menjadi objeknya. Kan gitu. Ya. Kalau seandainya saya ulangi ya. Yang di depan saya adalah ibu-ibu, maka hadhihi muslimatun. Kalau jauh tilka muslimatun.
pakai tilka karena di akhir dengan tun kan gitu. Kalau yang saya tunjuk adalah laki-laki, hadza muslimun, hadza masjidun, masjid kan gitu. Hadza apalagi yang ibu kenal, maun, air. Hadza ma, karena ma itu tidak ditutup dengan ta'bud. Bisa dipahami ibu? Bisa gini nggak Pak? Kan ada tadi kan hadza kitabun, tapi bisa nggak hadhihi kitabun? Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi bendanya itu udah tertentu, ada yang laki, ada yang perempuan gitu ya Pak ya maksudnya? Betul, betul, betul. Oh gitu, iya. Jadi Baik. kita harus hafal bendanya itu laki atau perempuan ya Pak ya? Betul. Jadi Oh. tergantung bendanya itu untuk laki-laki atau perempuan. Bukan berarti kitab ini berarti laki-laki ya? Apa? Bukan, tapi memang muzakkar gitu kan. Artinya apakah ada kitab perempuan? Nggak ada. Enggak, ya itu kitabnya ini laki, ini perempuan atau Betul. ini kitab laki, tapi kalau misalnya saburotun, saburo itu perempuan gitu ya Pak ya, maksudnya harus hadihi gitu ya Pak ya. Harus hadir. Betul. Betul. Oh betul. iya. Baik. Ada yang lain pertanyaan? Terima kasih Pak. Afwan Ibu. Hah? Ya, betul. Cluenya betul. Kita sebutin tadi pembeda antara muzakkar, kita supaya terbiasa membedakan dengan kalimat bukan laki perempuan ya, tapi muzakkar dan muannas dulu ya. Jadi kita hafalkan laki-laki namanya muzakkar, muannas adalah perempuan. Nanti takutnya nanti buku ada laki-laki ya, buku perempuan ada nggak? Ini hanya mengklasifikasi atau mengkategorikan saja muzakkar dan muannas gitu ya. Nah, untuk ciri umumnya, saya katakan tadi, ciri umumnya muannas itu selalu ditutup dengan tun. Jadi kalau ketemu di Al-Quran, ketemu apapun bahasa Arab, kalau ditutup dengan tun, pasti itu adalah kategori untuk muannas. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang simpelnya saya pengen tanya jawab. Nah, tanya jawab nih. Jadi yang bawah aja saya hapus nih bawah untuk bikin tanya jawab. Masya Allah. Baik, kita kenalan dulu kalau ada pertanyaan dalam bahasa Arab itu, dan juga di Al-Quran juga ada. Pertanyaannya pertama dengan kalimat A. A itu satu huruf. Ya, A itu satu huruf. Tapi dalam bahasa Arab, satu huruf itu bisa diartikan ada A. Apakah? Afala, alam taro. Namanya kan? Aro'aita A. Berarti A itu artinya apa? Apakah? Saya tulis ya. Apakah? Jadi kalau ketemu apa A, artinya apakah? Ini mudah-mudahan kelihatan ya. A. Hamzah saja A. Ya. Hamzah fathah A. Contohnya tadi ya. Aro'aita, alam taro'a, ya. Afala ta'qilun A. Begitu juga dengan soal yang kedua. Hal. Nah, ini artinya sama. Ya. Baik yang A ataupun hal artinya sama. Hal atakah hadis. Hal apakah? Gitu ya. Jadi A atau hal itu pertanyaan. Yang artinya apakah? Nggak ada bedanya. Cuman tulisan saja, tapi penggunanya sama. Jadi kalau kita mau tanya pada Bu Nung, hal. Apakah? Titik-titik. Nah, sekarang kita bikin file dari 4 ini. Hadza, zalika, hadhihi, tilka. Ini biar rapi tak turunnya tulisannya ya. Baik, Masya Allah. Kalau bahasa Arab nggak ada MD itu kan ya? Gimana Bu? MD? Oh, SPOK gitu ya? Ada. Kabar itu kan suka kabar itu. Nggak selalu, tapi memang simpelnya sama aja. Tapi nanti contohnya, jawab lagi ya, apa ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu merusak SPOK. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu
dari segi tataan bahasa itu sudah merusak SPOK-nya. Tapi memang dibuat seperti itu karena bahasanya semakin indah. Aslinya kan nak budu itu kan contohnya aslinya nak budu iyaka. Tapi sama Allah diubah. Nak budu iyaka kan kepadamu kami menyembah. Berarti kan pekerjaan dulu baru objeknya kan gitu kan. Tetapi ini diubah kepadamu kami menyembah. Nah, itu kan sebenarnya ini merusak. Tetapi itu jarang sekali. Tetap kita menggunakan SPOK dulu. Nanti kita belajarnya simpelnya SPOK. Meskipun tidak selalu pakai SPOK gitu ya. Sama subjek, predikat, objek, keterangan yang gitu. Ini tadi saya tulis tilka madrasatun ya, madrasah. Baik, tilka madrasatun. Nah, kita bikin pertanyaan sekarang dengan A atau hal. Sehingga nanti kita ketemu di Al-Quran itu kalau ketemu berarti Allah sedang bertanya. Ahada qirtasun. Gimana? A. Hada qirtasun. Apakah ini kertas? La. Tetapi apa? La. Hada kitabun. Bisa ya? Kalau seandainya positif. Ahada kitabun. Na'am. Berarti jawabannya antara na'am atau la. Gitu ya. Bisa na'am, bisa la. Ini saya katakan, apakah ini kertas? Ahada qirtasun? Enggak, la. Ada kitabun. Kalau jauh berarti la dzalika kitabun. Betul ya? Saya ulangi, simpelnya pelan-pelan lagi. Oke. Ahada kitabun. Ahada kitabun. Betul. Kalau dekat hada kitab, kalau jauh dzalika kitabun. Pelan-pelan ini ya. Nih kita pelan-pelan. Siap, Masya Allah. Oh, yang di Zoom ya? Boleh. Ini yang dibuka Bu Rina Bonti. Ada Bu Rina Bonti? Ada Bu Rina Bonti suaranya? Suaranya nggak kedengaran? Ya Ustadz. Alhamdulillah. Nah, kita coba ya. Ini tadi bahasa Arabnya apa? Papan tulis. Saburatun. 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 Oke, saya tanya Bu Bonti. Saburatun. Oke, A atau hal sama aja ya. Kalau saya tanya A, hadhihi saburatun, hadhihi saburatun. Gimana maksudnya Pak Ustadz? Hadhihi saburatun. Iya, hadhihi. Nah, Naam. Naam. Iya, hadhihi Naam hadihi saburatun. Laboratorium. Nah, saya ulangi. Hadhihi madrasatun. La. La. Hadihi saburatun. Ahsan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Bu Bonti, Bu Rino ya. Baik, gantian yang di sini sekarang. Nah, saya yang bermasa dengar ya. Nah, kalau ustazah mah udah bisa kan. Masya Allah. Baik, saya belum kenal banyak dengan ibunya nih. Baik. Kita tanya yang ahli bait dulu, ahli bait ya. Ahada muslimana. Saya ulang ya. Ahada muslimun. Loh? Naam. Nah, apakah saya muslimatun? Naam. La. Naam hada. Nah, atau kalau jauh dzalika muslimun. Baik. Nah. Baik. Itu pertanyaan pertama ya, bisa menggunakan A atau bisa menggunakan hal. Kalau hal sama aja, contohnya
Hal. Hal. Apa ya contoh lain ya? Hal itu berarti ataka berarti udah menggunakan fiil tuh berarti. Oke, kita belum sampai ke fiil. Baik, kita tambah ya. Ini kolamun ya. Ini sebenarnya dalam penggunaannya beda. Ini kolam berarti mudzakkar muannas. Pulpen itu kolam. Mudzakkar ya. Jadi ada soal kolam berarti pena. Baik. Ada juga ini di bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Spidolun. Enggak ada spidolun. Baik. Ini kolam. Kalau lamatun. Nah, lamatun. Tulisannya tulis mana lagi ya? Baik. Qalamun. Sebenarnya nggak ada kalimat mitlama di Al-Quran nggak ada, tapi nggak apa kita tambahin ya. Kalau kolam ada, tapi kalau mitlama nggak ada. Cuman kita pengen menemukan muannasnya kan gitu ya. Miqlamatun. Spidol. Baik. Qalamun miqlamatun supaya membedakan ini mudzakkar, ini muannas. Hampir mirip. Qalamun, qalama. Kata dasarnya sama, miqlam. Baik, cuman kadang supaya membedakan kalau kita kan ya udah paham ya bahasa Indonesia, ini pensil, pena kan beda kan? Pen ya, qalamun. Ya, ditambahan namanya tambahan mim dan ta maftuh. Baik, bukan mujarad ya. Kalau mujarad nanti baru fi'il nanti. Jadi asal katanya. Ya. Baik. Jadi dari kata of lam mim. Of lam mim sama. Baik. Saya keluarkan ini supaya membedakan dulu karena kita mengenal mudzakkar dan saya nanya, mohon izin ibu siapa ya? Baru masuk terus. Nah, langsung dulu ya. Saya. Silakan dulu dengan aja. Baik. Masya Allah. Silakan, siapa ini? Ibu siapa? Mohon izin, ibu siapa? Oh iya, kemarin yang duduk di sini ya. Iya. Oh di situ ya? Yang di sini kemarin siapa? Oh, Ibu Gladia. Oh silakan Ibu, silakan. Baik. Bu Gladia, hal hadza kitabun. Hal, itu apa artinya hal? Apakah hadza kitabun? La. Kemudian itu nah, hadza qalamun kalau jauh. Dzalika qalamun. Baik, bisa. Tilka. Nah, kan baru datang kan? Masyaallah. Baik. Contoh yang lain. Hal hadhihi saburatun? La. Boleh tilka miqlamatun. La, tilka miqlamatun. Ayo, sekarang positif. Hal hadhihi miqlamatun? Naam. Hadhihi miqlamatun, atau kalau jauh tilka miqlamatun. Hal hadza qalamun? Hal hadza qalamun? Naam. Naam. Hadza qalamun. Kalau jauh, dzalika qalamun. Jadi bedain ya antara muannas sama dzakar. Hadza dzalika, hadhihi tilka. Ini contoh soal pertama. Contoh soal kedua dengan kalimat, mohon izin menulis di sini. Ma. Kalau tadi a itu apakah, kalau ma itu apa? Ma artinya apa? Ma artinya apa? Apa?
Di Al-Quran banyak sekali kalimat ma itu. Kalau kita lihat di korpus itu, nanti kita temukan itu berulang-ulang kalimat ma itu. Nah, ya. Spidol ini kan bahasa baru kali ya, kata-kata baru ya. Maksudnya kata baru gimana? Zaman Nabi kan belum ada. Oh, betul betul. Ini bid'ah ini hal baru nih. Ya, siap. Betul. Makanya dulu nggak ada spidolun, nggak ada. Kolamun itu udah umum. Ya, internet tuh nggak ada ya. Hal baru, tapi cuma untuk membedakan saja. Tapi kalau kita, nah itu kan bahasa baru juga, serapan dari bahasa Inggris. Orang Arab kalau zaman sekarang itu ya menggunakan kata aslinya. Ya, komputer itu ya komputer paham. Ya, mobile bisa. Ya, meskipun nggak ditemu di Al-Quran kan internet itu nggak ada. Jadi apa? Web bisa dipahami web, tapi bisa dikembalikan ke artinya. Web itu kan kalau kembali ke artinya kan apa gitu kan. Nah, kalau di Arab bisa dimaknai dari mauqiyah. Jadi kalau kata serapan nanti dimasukkannya ke di golongan mana? Kata serapan dilihat ada taknya nggak? Dasarnya itu dulu. Kan kalau komputer, internet itu kan nggak ada tanya. Berarti umumnya kembali ke mudzakkar. Nah, ada komputer bisa, sudah paham? Jadi memang dasarnya dikembalikan ke mudzakkar. Nah, Allah, apakah Allah laki perempuan kan enggak? Tapi kembalikan pada umumnya, mayoritasnya. Maka qul huwa, dia Allah. Bukan berarti Allah itu laki-laki tidak, tetapi dikembalikan pada umumnya dulu. Nah, umumnya kembali kepada mudzakkar. Gitu ya. Baik. Jadi kalau serapan baru seperti komputer, internet, HP, maka kalau kita nggak ketemu tuntunnya dikembalikan pada mudzakkar. Baik, kembali pada pertanyaan yang kedua, ma. Nah, simpel sebenarnya. Ma hada. What is this? Oke. Baik, kita sambil belajar tahsin ya. Qalamun atau qalam? Kho atau o? Nah, bedain antara o dengan kho. Nah, kalau o nanti sama tadi kan silakan makan. Nah, tadi kan antara ini sebenarnya sebenarnya verb ya, ini kata kerja tapi karena disebutkan tadi kita sebutkan ini apa ya? Antara pertama qul. Jadi kita sisipkan penggunaan ya makharijul huruf ya. Nah, pertama qul. Kedua kul. Dia ada udara yang keluar. Kul. Antara qul dengan kul. Kalau di Al-Qur'an kebaikan baqaf. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas pakai qaf. Yang tempat keluarnya itu adalah pangkal lidah. Kemudian dia harus dibaca jelas. Jelas itu nggak boleh ada udara keluar. Yang artinya adalah qul, katakanlah. Ya. Iqra bukan ikra, tapi iqra. Anaknya belajar apa, Bu? Oh, belajar ikra, bukan ikra, tapi iqra. Nah, seharusnya gitu ya. Naik apa mau naik ke sini? Bukan angkot, tapi nggak ada. Nggak ada kok ya. Nah, baik. Baik. Nggak ada dasar angkot. Baik. Baik, saya kembali ke itu ya. Antara qaf, ini saya sisipkan untuk pengucapan ya, biar kadir ya. Jadi nggak selalu harus bahasa Arabnya, tapi kita pengucapannya antara qul, qaf dengan kaf. Ya. Kalau yang dibaca al-ikhlas itu qul huwallah. Dalam surat Al-Alaq iqra ya, pangkal tenggorokan. Nah, yang artinya apa? Katakanlah. Kalau kul, makanlah. Jadi jangan sampai kul huwallah, makanlah dia Allah, kan bahaya. Ya. Nah. Jadi sambil kita belajar bahasa Arab, pengucapannya juga harus benar ya. Sembari kul. Nah, baik. Jadi kul itu makan pakai kaf. Kalau qul katakanlah. Ini bukan kolam tapi
ya, ulam. Nah. Ibu mau ke house of Sofa mau ngapain? Mau renang di? Nggak ada. Ada saya buka. Nah. Di kolam renang itu terlalu pasang. Itu terlalu pasang. Terlalu. Bukan. Jadi habis belajar bahasa Arab jadi pasang ya. Ya. Aku mau renang di kolam renang. Baik. Baik. Ini kembali kemana ya? Ini gara-gara kolam ya, kalau toh ya. Baik. Jadi pengucapannya harus bisa dimengerti ya. Kembali pertanyaan tadi. Pertanyaan kedua yaitu dengan ma. Ma hadhihi. Hadhihi sabur. Kalau jauh tilka sabur. Bisa ngerti ya? Baik. Contohnya ma hadza. Ada kita kalau jauh. Baik, dzalika kitabun. Bisa dimengerti ya? Berarti kita mengenal pertama perbedaan mudzakkar dan muannas. Apa kuncinya tadi? Tak marbuto atau tak bulat. Marbut artinya yang terikat. Karena taknya itu kan bulat terikat. Kalau muannas mudzakkar tidak ada tak marbuto. Dan itu yang kedua yang sampai saat ini kita pelajari adalah membedakan ism isyarah, penunjuk ini dan itu dalam bahasa Arab, baik yang digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Kalau mudzakkar itu hadza dan dzalika, kalau muannas hadhihi dan tilka. Kemudian kita tambah pertanyaan, ada dua pertanyaan yang simpelnya. A dan hal artinya sama atau beda? Sama ya. A apa artinya apakah? Hal juga. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an kalau ketemu alam taro. Berarti apakah? Hal ata berarti apa? Apakah? Bisa dimengerti ya? Contoh kedua ma. Konsonan vokal apa itu? Oh. Saya ya. Oh gitu. Oh gitu. Mungkin Enggak. pertanyaannya justru bahasa Arab itu ada huruf mati huruf hidup enggak? Baik. Kalau secara umum nggak ada bedanya, Ibu. Kalau seandainya saya mengatakan aro'aita, artikan apakah kamu melihat? Aro'aita. Kemudian saya menggunakan hal ro'aita, sama aja. Sama. Nah, sama. Jadi nggak ada perbedaannya antara A dengan hal. Untuk saat ini nggak terlalu bulu-bulu terlalu jauh. Simpelnya seperti itu dulu. Nanti kalau kita temukan teori yang mungkin beda, baru nanti kita lebih fokus lagi. Baik. Untuk saat ini nggak ada bedanya dulu. Kita mai kan untuk bertanya. Nah, apa? Ini apa? Apa ini? Ini kan berarti kita belum tahu ya. Apakah ini? Oh, ini papan tulis. Kalau seandainya saya nanya apakah ini papan tulis? Berarti untuk apa dalam bahasa Indonesia? Sekedar untuk menguatkan saja. Gitu. Nah, informasi. Oh gitu. Oke, kalau dalam bahasa Arab, kalau pakai a dan hal, jawabannya antara dua. Kalau enggak la, na'am. Nah, kalau ma langsung disebutin bendanya. Makanya kalau saya tanyakan hal hadhihi saburah, na'am hadhihi saburah. Hal hadhihi madrasah, la hadhihi saburah. Baru kalau ma hadhihi, enggak ada la atau enggak ada na'am. Kan gitu kan perbedaannya untuk ketika menjawab saya. Tuh. Isyarah, isyarat bahasa kita isyarat.
sudah menjadi kata serapan ya, isyarat. Ya, ini hada dzalika isim isyarah untuk mudzakkar, isyarat untuk mudzakkar. Hadhihi tilka ini isyarat untuk muannas. Soal, tanyakan soal. Ya. Iya, soal itu dari bahasa Arab ya. Jadi yang jadi serapan. Jadi as-soal awal, pertanyaan pertama kan. Soal. Soal. Jadi tapi pakai hamzah ya, soal. Kalau pakai ain, soal beda lagi. Soal kalau pakai bahasa ain itu namanya flu. Flu itu soal. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Ya. Ini tadi tambahan kosakata saja. Karena saya pegang dua ini qalam, ini mita lama. Maka saya tanya tadi, ahada qalamun atau ahadihi miklamatun. Ma hada qalamun. Ma hadihi miklamatun. Cuma membedakan untuk mudzakkar dengan muannas saja. Qalamun itu kita menggunakan saat ini pulpen. Kalau miklama itu spidol. Baik. Kalau ini tadi bawahnya tambahan apa nih? Untuk makharijul huruf tadi ya, antara qaf dengan kaf. Nah. Berarti kalau kita ngucapin qaf ya tadi ya, dibaca jelas dia qul. Kalau ini qul. Nah. Bisa dimengerti ya? Boleh dilanjut? Baik. Nah, pokoknya naik ang. Miqlamatun. Baik. Artinya spidol ya, kita artikan spidol. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau seandainya untuk masih sama ya, tilka dan lainnya, tapi untuk orang banyak. Nanti kita temukan di Al-Quran banyak. Kalau tadi kan kita masih menunjukkan hada muslimun, hadhihi muslimatun. Gitu ya. Nah, kalau banyak di Al-Quran menggunakan namanya ada dua. Bisa yang pertama ulaika. Ulaika atau haulai. Haulai. Jadi ya, tulisannya seperti itu udah bahasa di Al-Quran ya. Ulaika. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul kan ulaika ya. Ini adalah plural atau jamak dari isim isyarah. Dan kalau sudah ulaika atau haula ini sudah umum, bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Ini tambahannya. Ya. Contohnya dalam Al-Quran apa? Mereka semuanya itu adalah muslim, orang-orang muslim. Berarti ulaika muslimun. Kalau perempuan ulaika muslimat. Banyak gitu ya. Gimana? Muslimatun. Muslimat nanti kita kenalan kalau seandainya ini kan kita masih mengenal untuk singular ya, untuk satu, untuk mufradnya. Nanti kalau jamaknya bagaimana perubahan jamak nanti ada, insya Allah di bab selanjutnya. Kita masih hubungannya dengan isyarat tadi. Jadi kalau isyarat, kalau untuk orang banyak ini untuk yang berakal ya. Jadi jangan sampai ulaika kambing nggak bisa. Kalau kambing kan tidak berakal, maka nggak boleh pakai ulaika. Ini hanya untuk yang berakal. Maka kalimat ulaika atau haula di Al-Quran itu untuk yang berakal. Ya. Ya, untuk manusia. Nah. Terus kalau seandainya, ini tambahan. Kalau seandainya yang tidak berakal bagaimana? Contohnya apa? Ya kambing ya. Ini sebenarnya agak jauh, tapi nggak apa kita sebutin ya. Maka ada kaidah setiap jamak, setiap plural itu kembali kepada muannas. Ya, setiap jamak itu pasti muannas kecuali orang-orang yang berakal. Kalau yang berakal pakai
Ini agak nggak pusing ya. Saya contohnya. Ini saya punya pulpen banyak. Contohnya ini saya pegang ini pulpen. Ini anggap ini pulpen. Ini Bu. Ini sendok ya. Tapi anggap pulpen. Maka saya katakan hadza qalamun. Zalika qalamun. Tapi kalau buahnya langsung bukan hadza tapi hadhihi. Nah, kembali menggunakan menjadi perempuan. Kalau buahnya hadhihi, semuanya ini hadhihi. Nah, walaupun muzakkar, kalau banyak menjadi muannas. Itu kalau benda. Tapi kalau banyaknya itu orang-orang, manusia, menjadi ulaika atau ha. Bisa ya? Apa? Ini banyak. Oke, saya ulangi ya. Baik, saya ulangi. Ini kan kita pelajari tadi ya. Hadza, berarti itu satu ya. Hadza kitabun, ini satu buku, kan? Itu buku, berarti berapa bukunya? Satu. Ini dan itu, cuman hadza dalika. Nah, kalau ini saburah, berarti kan muannas kan? Hadihi saburah. Kalau jauh tilka saburah. Nah, kemudian kita mengenal untuk orang buahnya. Kalau di orang dalam Al-Quran kita temukan nanti ulaika, ini terulang-ulang ya, atau ha, ula. Artinya apa? Sama. Artinya untuk itu ataupun ini, tapi untuk orang banyak. Sampai sini bisa dipahami? Nah, maka di Al-Quran itu ulaika atau ha, ula itu digunakan untuk menyebutkan ini ataupun itu, tapi untuk orang-orang yang banyak. Timbul pertanyaan, loh, kalau seandainya yang bukan orang gimana? Banyak nih, jamak, bukan orang. Contohnya ini ya. Ini besarnya, Bu. Mil'aqah. Tambah lagi ya, mil'aqah. Udah sendok aja lah ya. Belum lah ya. Di Al-Quran nggak ada kalimat mil'aqah, nggak ada. Tapi kalau untuk bahasa percakapan boleh. Mil'aqatun. Bahasa percakapan ya. Nah, kalau ini hadhihi mil'aqah, kalau banyak gimana? Tetap hadhihi. Baru nanti kita kenal apa sih jamak dari mil'aqah. Nah, kan gitu. Jadi, ya ini udah muannas ya, udah muannas. Anggap pulpen yang muzakkar ya. Hadza qalamun. Dzalika. Kalau ini semuanya pulpen. Hadhihi. Bukan. Nah, bisa tilka, tapi bukan kolam lagi kan, kolam cuma satu. Baru menggunakan jamaknya. Aduh, itu nanti ya. Qalamun aqlam. Aqlam. Jadi tapi itu nanti kita belum belajar jamak. Ya, satu-satu dulu. Saya belum mau menyebutkan. Ya, belum. Maka satu-satu dulu ya saya sebutin. Tapi karena ini muncul kalimat untuk yang banyak di Al-Qur'an kita temukan, maka ini hanya untuk yang berakal. Nah, kalau banyak kalau untuk benda nanti menggunakan ha. Oke, bisa dimengerti kok. Itu nah untuk yang jamaknya nanti. Baik. Dan itu nah yang kita pelajari itu kalau kita baca itu sudah mencakup bab pelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Jadi simpelnya seperti itu. Tapi kita nggak terlalu fokus satu-satu karena nanti kalau terlalu detail ini yang terlalu percakapan. Sedangkan kita ingin mencoba menggabungkan antara percakapan dengan istilah-istilah dalam Al-Quran sehingga dapat bab darsul awal pelajaran pertama, darsul asani pelajaran kedua, darsul asalis pelajaran ketiga. Salis 3. Salasa. Tapi kalimat ke ya, ke satu, kedua. Kan asani, asalis. Ad-dars pelajaran ya. Berarti yang kita pelajari ini sebenarnya sudah sampai halaman 10. Sudah sampai halaman 10. Cuman pengulangan saja. Nah, yang pertama karena memang pertemuannya terlalu kurang kan ya, cuman hanya sepekan sekali, maka kita kasih kuncinya dulu nih. Kuncinya nanti ketika ibu baca sudah paham. Oh, kurang lebih seperti ini. Nah, cuma kan tadi saya nggak mau memberatkan karena kemarin kan
Perlu PR nggak ya? Langsung baru pusing semua kan? Ya kan? Aduh, ini belum ngurusin cucu. Contohnya. Nah, ya, mencoba belajar membaca dulu. Nah, boleh? Siap. Sekarang kita buka bukunya, ya. Saya izin dulu dan nanti saya share yang ada di screen. Ya, maaf, insya Allah minggu depan dikasih spidol yang tebal. Baik, ibu-ibu yang online mungkin bisa storing ya. Bisa lihatin bukunya ya, atau bisa lihatin ada aplikasinya itu. Kalau kita lihatin di bab pertama, lesson 1, maka pertama kita akan mengenal beberapa kosakata ya. Ibu-ibu yang di sini bisa lihatin di bukunya, atau kalau yang di Zoom bisa lihatin screen-nya. Nah, kalau kita lihatin tadi kembali ke awal, maka di sini ada tambahan kosakata. Yang kita bahas di pertemuan yang lalu, kunci bahasa Arab itu 3 saya sebutkan kemarin ya. Menambah kosakata. Kedua apa kemarin itu? Yaitu memperbanyak latihan. Ketiga praktek. Nah, hari ini kalau kita buka buku kita, maka sebenarnya ada tambahan kosakata. Cuman boleh dipersilahkan, saya nggak memberatkan. Mau dihafalkan kosakata untuk percakapan ini boleh, atau menambah kosakata yang berhubungan dengan Al-Quran. Gitu. Nah, kalau yang berhubungan dengan kosakata harian, maka di sini di bab pertama, bab kedua ini di dalam kota itu, di kota ini kan ada tambahan kosakata. Boleh dihafalkan di situ. Tapi kalau yang berhubungan dengan bahasa Arab, ya dengan Al-Quran, nanti akan saya tambah setelah ini kosakata yang paling banyak. Kalau kita hafal ini saja, ini insya Allah sudah mencukupi kurang lebih 6.000 kosakata di Al-Quran. Nanti ini sebagai tambahan PR saja. Ya, saya sebutkan nanti beberapa kosakata, atau saya sebutkan sekarang aja ya. Mumpung masih semangat ya. Saya izin menghapus. Kita kembali ke teori yang kemarin kita bahas untuk menguasai bahasa Arab, baik itu bahasa Arab percakapan atau bahasa Arab Al-Quran, maka kunci pertama adalah menambah kosakata. Kita matematika kemarin hitungannya kalau sehari 3 kosakata, maka sebulan adalah sudah 90 kosakata. Setahun berarti sudah 1000 kosakata. Masya Allah. Nah, kita untuk PR kosakata ini kita fokuskan kosakata yang berhubungan dengan Al-Quran saja. Kalau untuk menambah kosakata percakapan kan ada di buku ya, nanti bisa dilihat. Baik, untuk kosakata yang berhubungan dengan Al-Quran untuk hari ini, ya untuk hari ini kita kasih clue-nya dulu. Nah, tapi fokusnya nanti pertemuan yang akan datang nanti saya bagi kurang lebih 100 kosakata dasar, tapi itu nanti panjang. Yang saat ini kita mengenal yang simpel dulu. Kita mengenal istilah Manila. Manila tuh ibu kota mana itu? Filipina. Kita kenal dengan kalimat Manila, Filipina. Manila, Filipina. Kelihatan ya? Baik. Mudah-mudahan kelihatan. Manila, Filipina. Bahasa Arabnya itu nggak bisa orang mengucapkan Filipin. Biasanya Filipin. Ya. Atau Filipin. Orang Arab itu menyebutkan Filipin. Ya. Filipin. Bukan pin tapi bin. Nah, ini istilah ini kita ambil dari kalimat man
ila. Man ila. Nah, kemudian fi li bi inna. Berapa kosakata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini kalau kita lihat korpus Al-Quran, kita lihat nanti itu sudah mencukupi kurang lebih 6.000 kosakata. Karena akan terulang-ulang terus. Manila, man, artinya apa? Baik. Man apa? Man itu dari. Salah. Baik. Man apa tadi mas sudah? Man siapa? Kalau di Al-Quran sering ketemu ya, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanah, man ja'ahu, man ilahum. Man itu artinya siapa. Nah, ila man yang semisal dengan man, yaitu dengan min. Min. Bedanya apa? Ini fathah ini kasrah. Min artinya apa? Dari. Baik. Man atau min. Man artinya siapa? Min dari. Nanti silakan baca Al-Quran, kalau man artinya siapa? Min dari. Kalau ila ke, ya, ke atau mau lengkap kepada juga boleh, ke atau mungkin yang lain kepada. Nah, bisa ya? Ila ini apa ya? Nah. Manila, man ila, man ataupun min, beda ya. Man itu siapa? Min dari. Ila bisa ke atau kepada. Kita lanjut. Kosakata selanjutnya fi, di, atau boleh di atau di dalam. Li, untuk, boleh. Baik. Bi, bismillah ya. Bi, dengan. Kemudian yang terakhir inna atau anna, sama artinya. Inna ataupun anna, sesungguhnya. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Nah, ini kunci dasarnya dulu. Kalau ini sudah hafal, Manila Filipin. Man ila, man apa tadi artinya? Siapa? Kalau min ila, tuh masih kelihatan artinya ya. Nah, Filipin, fi, li, bi, inna ataupun anna. Baik, boleh ditulis dulu. Sambil kita lihatin di korpus. Kita lihatin di korpus ya, saya lihatin di korpus. Korpus itu ini ya. Ya, share di itu yang di Zoom kelihatan tidak Bu? Untuk yang di papan tulis ya. Manila Filipin. Nanti kalau seandainya mungkin kesulitan nulis, nanti bisa dibantu Gunung untuk share ini ya. Saya kalau pakai laptop sih. Ini ya. Iya, agak blur. Ila, illa, pakai tasydid. Illa berarti kecuali.
Jadi antara ila dengan illa beda ya. Kalau ila ke untuk biasanya pakai link atau milik. Nah, ini kan sementara ini dulu, nanti apa baru kalau sudah hafal nanti kita temukan di Al-Qur'annya. Jadi nanti langsung praktek di Al-Qur'annya, kalimat-kalimat yang kita sebutkan tadi langsung bisa memahami artinya. Memang bisa nanti ila itu bisa untuk bisa juga. Ya. Contohnya inna lillahi wa inna ilaihi. Ila ilaihi kepadanya atau apa menuju bisa juga. Nah, kita lagi terus. Ini min ya, min ya, paling banyak kita min saja dari. Ternyata kita hafal min saja dari fi yang disebut 6 itu sudah 1701 fi. Nah, inna fi yang disebut Filipin tadi ya, itu sudah 1701, hampir berapa ribu ya? Nah, inna belum yang lainnya tadi kita pelajari itu sudah 1600. Nanti kalau kita hafal Manila Filipin ini sudah mencapai hampir 4.500. Inna anna belum yang lainnya tadi kita pelajari ma sesungguhnya artinya ibu materi. Nah, ini nanti apa? Ini sebagai contoh ya Manila Filipin 1266. Ila Manila dari ila sudah 200. Inna ya Manila Filipin ini bahan kosakatanya. Mana kata tadi kurang lebih 100 ya. 100 mana kata tadi kurang lebih itu kalau kita hafal insya Allah sudah 50% 100 lah ya. Kata yang ada Al-Quran ada 100 kosakata 50 kata saja. 100 kata saja itu sudah kurang lebih 50%. Kita katakan tadi ya total kata dalam Al-Quran itu ada 77.000 sekian. Kalau huruf katakan kalau total huruf itu ada 1 juta sekian. Kalau total hurufnya. Jadi huruf alif ba ta kan totalnya ada hanya 30 ya. Nah, artinya kalau kita hafal 100 itu sudah mengulang-ulang hampir 50% dari isi Al-Quran. Jadi kita kembali ke awal tadi, tujuan kita belajar bahasa Arab percakapan juga. Jadi ya, memahami mudzakkar muannats secara teori dan juga untuk tambahan kosakatanya lebih fokus pada kosakata yang ada dalam Al-Quran. Baik. Siap. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Baik. Kalau enggak kita buka bukunya sekarang. Kalau enggak kita buka bukunya sekarang. Kita buka buku ya sebagai review dari apa yang kita pelajari tadi. Jadi meskipun santai, pelan, ya. Kita kalau kita lihat bukunya itu ternyata kita sudah 3 plot. Baik. Berarti simpelnya kan. Kita kalau kita lihat detail nanti mungkin untuk pelajaran kan. Berarti ini kan udah guru dosen semua ini enggak perlu mendetail. Baik. Kita pun artinya tadi kita ya sudah menjadi kapur ya. Nah, kolamun itu kan pulpen. Tapi kalau tambahin rosos, timah. Berarti pulpen yang ada timahnya, Pak. Jadi digunakan di sini maksudnya adalah pensil. Kolamu rosos artinya pensil. Maq'adun kata qa'ada artinya duduk. Maq'ad tempat duduk. Kursi, bisa kursi, bisa maq'ad, bisa majlis. Majlis itu artinya tempat duduk. Majlis ilmu, tempat duduk untuk mencari ilmu. Kursi ya, jadi serapan. Dan babun itu sudah menjadi serapan juga. Bab 1, bab 2, pintu 1, pintu 2.
Pintu. Ya, pintu. Tapi jadi bab di sini. Ya. Bab. Artinya pintu satu untuk memahami apa. Nah, kalau dalam penggunaannya, contohnya tadi sudah ya. Kalau kita lihatin itu yang warnanya di bawah. Hada kitabun artinya apa? This is untuk itunya zalika itu yang jauh berarti ya. Zalika maktabus, zalika kursiyun, zalika babun. Nah, itu tadi sudah kita bahas antara hada dengan za. Nah, bagaimana bikin pertanyaan? Pertama dengan kalimat ma. What? Ma hada, what is this? Maka kalau dekat hada kitabun, kalau jauh za, zalika. Sudah bisa memahami ya. Nah, artinya kalau kita paham apa yang kita sampaikan tadi, sebenarnya langsung baca ini kan. Jadi kita terangkan secara global sendirinya kalau ibu membaca, dengan sendirinya kalau ibu membaca minimal sudah bisa memahaminya tanpa mengatakan satu-satu. Ma hada maq'adun. Kalau dekat berarti ya. Kalau jauh dzalika maq'adun. Ma hada yang ketiga hada qirdasun, berarti this is paper. Kalau jauh that is itu paper. Itu kertas. Bertangannya kembali ya. Karena tulisannya kembali ke sebelah kanan ya. Ya. Baik. Kemudian soal yang paling bawah. Tadi ya. Kalau di sini nggak disebut hal. Tapi saya tambahkan hal karena nanti di Al-Quran pun akan ketemu kalimat hal. Kalau di sini kan cuma hal saja ya di buku ya. Mohon maaf ini yang Zoom ada bukunya juga ya. Oh gitu. Ini saya enggak. Nah, ini tayangkan ya. Saya tayangkan yang ada contohnya di aplikasi ini. Nah, di sini kan dia menggunakan ahadza maktabun gitu kan. Ahadza maktabun, maka jawabannya kalau benar na'am. Hadza maktabun. Kalau la hadza qalamun. Ya. Ini pertanyaan sama yang kita pakai tadi. Itu juga dengan soal yang lain. Hadza qobashirun na'am. Itu juga dengan soal yang lain. Hadza qobashirun na'am. Pelajaran yang kedua. Menggunakan hadza dan za. Ini kita kenal namanya mu'an. Kita lanjut ke pelajaran yang kedua. Yang pertama kalau kedua ini kita kenal namanya apa identifikasinya. Itu tak yang kita liatin lupa saya yang kedua ya. Kosakatanya ini semua kosakata ditutup dengan tun semua. Ya, saburatun artinya apa? Papan tulis. Qallasatun menghapus. Nah, di sini banyak kosakata tambahan, tapi saya katakan kosakata ini untuk percakapan. Ya. Saya tidak mewajibkan menghafal, tapi kalau pengen menambah kosakata lebih baik. Ya. Jadi takutnya ini kalau dipaksa, ya, yang penting bisa mengidentifikasi perbedaan dulu saya. Ya. Makanya kalau seandainya suruh menghafal, saya lebih cocok untuk menghafal Manila Filipina aja. Nah, tapi kalau pengen menghafal Misoratun, Minasyatun, Porosatun, boleh, tapi itu fungsinya untuk tambahan percakapan ya, percakapan harian. Tapi dari banyaknya kosakata ini kita pahami bahwa misalnya ini adalah kosakata untuk mu'an. Baik, saya artikan saja nggak apa-apa. Nanti mungkin ibu-ibu pengen menghafal. Misaburatun apa artinya? Papan tulis. Qallasatun menghapus. Miskoratun penggaris. Ya, miskoratun di sini di aplikasi ada penggaris ya. Minasyatun pemoceng. Kurrasatun buku tulis. Ya. Kalau di Zoom itu kan ada gambarnya ini ya. Kalau di Zoom ada gambarnya buku tulis.
Mimhatun, penghapus juga. Stip. Tadi sama. Sebenarnya fungsinya sama. Kalau tadi itu tolasa itu penghapus untuk ini papan tulis. Kalau ini penghapus untuk ya tulisan di buku ya. Apa? Oh ini yang saya tayangkan ini yang di Zoom ini aplikasi. Ya, jadi boleh nanti di Play Store itu tulis Durusul Lughah gitu ada. Nah, sama dengan nama bukunya Durusul Lughah. Awet jelek ya. Yang ikonnya ini ya seperti ini ya, ikonnya ada dua, bisa seperti ini. Kalau yang di Zoom kemudian kelihatan ini. Ikonnya itu ada toganya ya, ada toga. Ini Durusul Lughah yang ngeluarin dari Pondok Lontar ya. Nafizatun, apa nafizah? Nafizah jendela. Kemudian miknasatun, sapu. Ya, sapu. Jadi kalau di rumah pengen mana miknasa artinya sapu. Tadi apa pintu tadi apa? Babun. Jendela. Nafizatun. Ini percakapan ya, ini bahasa percakapan berarti ya. Tapi kalau dihafal boleh, bagus. Kursi apa tadi kursi? Kursiun. Papan tulis saburatun. Pulpen? Qalamun. Baik, apalagi yang kita pelajari tadi? Madrasah? Kitab? Ya, ahsan. Nah, kemudian dalam penggunaan kalimat sempurnanya, hadhihi saburatun. Berarti dekat ya. Kalau jauh, tilka saburatun. Sama, hadhihi tallasa. Kalau dekat ya. Kalau jauh, tilka talla. Nah, ini contoh yang ada di buku. Maaf, yang di Zoom belum ada. Nah. Kalau bikin pertanyaan, ma hadhihi, tadi sudah ya. Ma hadhihi, what is this? Kalau seandainya itu manas ya hadhihi sabura atau tilka sabura. Hadhihi tallasah, tilka tallasah, hadhihi nafidah, tilka nafidah. Antara hadhihi dengan tilka. Pertanyaan yang kedua pakai a. Hadhihi. Apakah ini? Ini ya. Hadhihi sab. Al-asil itu tilka sabura, apakah itu papan tulis? Tilka sabura. Naam. Apa nafizah tadi? Jendela. Saya ulang ya. Hadhihi nafizatun. Naam. Tilka nafizatun. Hadza babun. Naam. Dzalika babun, boleh. Ahadza kursiyun. Naam, apa? Dzalika kursiyun. Ahadza kitabun. Kalau jauh, dzalika ma hadza. Ma hadza. Dzalika ma hadhihi. Tilka nafizatun. Ma tilka? Sabu. Ini kita ngomongin untuk percakapannya. Gitu. Baik. Kalau saat ini iya. Belum ada hal yang merubah ya. Minasyatun. Ya. Nanti akan ada saatnya dia menjadi minasyatan, minasyatin bisa. Tambah. Ya. Nanti akan belajar kapan menjadi minasyatin, menjadi minasyatan bisa. Masya Allah. Ya. Sabar. Atau kita lanjut sampai maghrib boleh aja ya. Jadi nanti memang
Jadi nanti memang di contohnya tadi akan berubah menjadi contohnya tadi babun, baban, babin. Babon. Kita persingkat waktunya. Pelajaran ketiga. Itu sama. Itu gabungan antara mudzakar dan muan. Coba kita identifikasi dari mana yang mudzakar, kosakatanya, mana yang mudzakar, mana yang muannas. Yukun apa artinya? Dinding. Yukun apa artinya? Mudzakar atau muannas? Enak toh. Dinding. Akan ini haitun. Hadza haitun. Kalau itu dinding. Itu kali. Zalika haitun. Karena hait itu apa? Bukan head ya. Nanti beda lagi. Kalau head beda lagi nanti. Ya. Ini haitun. Qilqa ya. Haitun. Nah, saya coba. Mahada Makan tuh udah diangkat. Zalika haitun. Itu dinding. Terus ya. Oke, haitun din. Kedua khariqatun. Khariqah. Map. Jadi ini lagi besar nih. Coba lihat khariqah. Nah, coba lihat map khariqah. Muannas mudzakar. Kenapa muannas? Karena tak marbutah. Jadi kalau seandainya ini di sini anggap saya ada megang map ya. Ma hadhihi. Pilih. Boleh hadhihi, boleh tilka ya. Kalau disebutin semua itu terlalu soleh ya. Hadhihi tilka dzalika hadza. Masya Allah. Boleh ya, tilka khariqatun atau hadhihi khariqatun. Baik, boleh nggak saya sebutkan hadza khariqah? Hadza khariqatun boleh nggak? Enggak, karena hadza itu mudzakar, hadhihi khariqah bukan? Berarti kalau khariqatun karena ada tak marbutahnya pakai hadza. Baik. Khariqah apa artinya khariqah? Map. Nafidah jendela. Maklumin nanti banyak yang dihafal ya. Ya. Itu haitun. Tadi oke, makanya tadi teman coba aja dan nggak paksa harus hafal sekarang. Cuman nguji aja tadi. Ini beratun. Ini muannas mudzakar. Muannas. Kuncinya apa tadi? Itu ditutup tak marbutah. Apa artinya itu? Ini kalau dalam bahasa Perancis sama ongot. Itu lah apa namanya? Lautan. Nah. Oh. Bukan. Tahu hari apa Mas ya? Bahasa mana itu? Ya rautan mudrah. Muannas. Kenapa muannas? Iya, bayar. Tak marbutah. Kemudian musallasun. Suatu yang segitiga. Ya, salasah dikata salasah tiga. Segitiga. Nah, segitiga. Segitiga. Menggaris segitiga besar. Pokoknya semua segitiga itu musallas. Yang apa? Boleh nih segitiga sama kaki, sama jari, sama jari. Segitiga sama sisi gitu ya. Itu musallas. Mudzakar muannas. Mudzakar. Iya. Jadi ini segitiga berarti hadza musallasun. Itu segitiga. Zalika firjar. Nah, ini bahasa-bahasa yang mungkin jarang kita temukan ya, maka jarang sekali. Firjar itu jangka. Ya, firjar itu jangka. Di sana sekolah, makanya ini tidak kita paksa untuk menghafal, mending menghafalkan kata-kata Manila, Filipina.
Ya. Nah, kalau kita lompatin saja ya, karena ini masa-masa sekolah. Kalau ibunya kan udah guru sekolahnya. Nggak perlu lah ya. Itu Nabila. Baik, kalau di bab 3, baca 3 itu kan cara soalnya sama ya. Mahadha, mahadi, matilka. Itu sama aja di sini ya. Nah, berarti yang kita pelajari tadi sudah sampai 3 bab. Sudah sampai 3 bab. Kalau pengen menambahkan kosakata, boleh dihafalkan di bukunya. Atau kalau pengen proses pribadi, PR-nya menghafalkan Manila Filipin saja. Nah, Manila Filipin. Man, apa tadi man? Baik. Gimana? Man emang untuk siapa? Oh, men. Baik. Jadi kalau kembali ke sini tadi ya. Nah, kalau di sini maka dia man itu artinya siapa. Jadi siapa Tuhanmu? Man Rabbuka, kan gitu ya. Man. Kita udah tahu tuh yang ditanya malaikat. Baik. Ya minimal itu minimal. Kemudian min. Minallah, berarti dari Allah. Min rabbihim. Oh, him nanti kata ganti itu nanti ya. Kata ganti him hum ganti. Ila ke sekolah. Ilal madrasah tadi sudah ya. Ya madrasah tadi ya. Atau kepada. Kemudian fi di dalam sekolah. Fil madrasah. Li milik Allah atau untuk Allah. Lillah. Untuk gunung li umminum. Nah, dengan bismillah. Gimana Bu? Lil sama li. Maksudnya? Oh. Baik. Insya Allah pertemuan datang kita akan mencoba membuat kalimat yang bahasa Arab ya. Karena ini nanti ada babnya. Nah, sabar dulu ya. Takutnya pusing lagi dan nanti aja ya. Nah, itu nanti ada di bab pertanyaannya. Oh, jadi ada di buku itu berapa itu ya? Oh, aja ya. Ya, saya belum berani kerja, nanti tangan pusing nanti. Baik. Nah, itu udah betul dhamir. Nanti pada mau mulai dengan dhamir ya. Laka lahum. Nah, insya Allah nanti. Oh, pelajaran ke 5-6. Ya, jadi minggu depan insya Allah ya. Ini kan kita ngejar 3 bab dan 3 pelajaran langsung ya. Nanti pelajaran ke 5-6 kita akan ketemu. Jadi 4, 5, 6 insya Allah besok pelan-pelan nanti 4, 5. Pelan-pelan 3 bab mana cepet. Nanti kalau bisa minggu depan mungkin mau ulang aja dulu. Ya. Kalau itu apa Bu? Itu namanya apa? Nama materi nama Kamyes. Ya, itu bagus itu. Tapi ibu ini bisa buat nyanyi juga nggak? Atau perlu? Cucunya suruh nyanyi atau ya? Ya. Memang ada metode. Tadi ada tamyiz, ada juga dulu namanya sketchup atau sketchup atau apa itu ya, saya lupa. Sketchup itu ada. Pernah gitu juga Bu? Oh itu ya itu dulu menjelaskan.
Baik. Ada pertanyaan mungkin dari yang saya sampaikan? Secara poin yang kita sampaikan paham ya? Jadi dari buku tadi kita dapatkan, ya, jika belum masuk percakapan masuk, kemudian di beberapa kata yang masuk ke Al-Quran itu tidak ada. Cirinya mu'anas nggak ada tamar bukan. Mulakan nggak ada tamar bukan. Itu simbolnya. Jadi kayaknya ini belajar bahasa apa aja kan satu basicnya kan mesti yang hari ini mantap baru nambah gitu kan Ustaz ya. Betul. Jadi kita bilang sekarang kita saling ini ngingetin buat kerjain yang satu kata tiga ya. Boleh. Coba tiga minimal dibaca. Nah minimal dibaca. Jadi lidah tuh lagi lihat. Minimal ketika baca itu paham ya. Ya. Nah, minimal paham, meskipun tidak paksa kita nyuruh. Itu kali ya biar di depan kita progres. Pengucapan tadi kan tadi, contohnya kan. Oh, baik. Ini oke ya. Tadi pengucapan untuk da ya. Iya, untuk Kalau tadi kan Allah sudah ya. orang kan Kalau banyak da mau ya. itu kuncinya adalah ujung lidah itu bertemu dengan gigi seri atas. Nah, atau cara simpelnya yaitu digigit. Jadi kalau ngucapin huruf za, jadi ada dari 30 huruf hijaiyah, 30 huruf hijaiyah, alif ba ta sampai ya itu kan ada 30 huruf hijaiyah. Kemudian yang dibaca itu hanya 28. Karena alif nggak kebaca. Alif kalau kebaca menjadi hamzah. Lam alif itu sudah dipecah. Lam sendiri, alif sendiri. Maka kita kenal huruf hijaiyah yang terbaca itu 28. Nah, kita sebutkan karena ada pertanyaan dari Ibu. Nah, dari 28 yang terbaca itu ada 3 huruf yang tergigit. Cara membaca harus digigit. Pertama hurufnya za. Za. Jadi kalau kita zalikal kitab maka harus digigit za. Za. Nah, lu digigit. Jangan sampai a'uju. Nah, salah. Apalagi a'ujubile. Nah, enggak ada itu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya, berarti ya. Siap. Nanti dari gitu dulu ya. Pertama dal. Jadi baiknya, berarti ini sebenarnya masukan ya. Berarti nanti kalau ngaji bahasa Arab, setengah jam untuk yang percakapan, setengah jam masuk ke yang Al-Quran, setengah jam ke tahsin bisa. Jadi biar masuk semua. Tapi kalau yang masuk semua ini bisa yang masuk ya. Bisa masuk ya. Baik. Oke, siap. Nah, ini tambahan karena mungkin waktunya sudah mulai masuk umur ya. Untuk yang digigit dulu ya. Digigit itu ada 3. Pertama, zal. Za, ya. A'udzu. Zal tahu ya, udah betul ya. Enggak perlu saya tulis. Zal. Kemudian ada kemudian di gambar itu ada. Kedua adalah huruf sa. Alif, ba, ta, sa. Sa. Ya, sa itu nanti kalau nggak digigit nanti lari ke sin. Kalau kita lari ke shot, maka huruf sa, ya alif, ba, ta, sa itu harus digigit. Sa, si, su, bas, dan harus ngalir. Sa. Nah, baik. Kemudian yang ketiga huruf Allah, Allah, Allah. Kayak kok yang ada titiknya ya, itu digigit juga. Jadi nanti membedakan antara Allah dan bad. Wala bo itu bad gitu ya, bukan bo. Nah, jadi ketika ngucapin itu harus digigit. Contohnya al-zulmu, al-lama, itu digigit dia. Nah, itu ada 3 huruf yang digigit. La itu versi tipisnya, la. Tebalnya menjadi Allah. Kemudian yang mengalir sa. 3 huruf ini kalau dibaca menjadi
digigit. Jadi kalau kita belajar tadi la digigit ya, la kitabun. Baik. La kemudian tebalnya Allah yang ada titiknya ya. Allah kemudian ha 1,7. itu 3 salasah. Jadi salis berarti digigit. Salis bukan salis ya. Nanti beda dengan sin. Kalau sin lagi dia. Kuncinya kalau sin itu bis. Kuncinya adalah senyum. Ya, jadi kalau yang sin bis itu senyum. Jadi kalau kita ngucapin assalamu harus senyum. Assalam. Karena sin itu kuncinya harus senyum. Iya. Itu lari ke masalah tahsin ya. Nanti insya Allah. Baik. Nah, ini kan ada buku tahsin juga kan, biasanya dipakai kan ada juga. Gimana? Ada pakai apa? Oh itu berarti ya ada juga di situ Ibu. Orang. Di mana belajarnya? Oh gitu. Iya, saya juga ngajar tahsin juga di sofa dan pakainya buku Syafi'i juga. Ya. Oke. Sementara masih online semua, Bu. Online bohong. kalau tahsin. Ya. Baik, baru. Nggak apa pelan-pelan ya. Belum saja ngerti. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum kita tutup dari Ibu yang di Zoom bagaimana? Ada kendala? Yang mana? Yang di mana? Kalau tidak ada, Yang di mana? mungkin karena mungkin sudah masuk sholat ya. Nah, Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtana faradhu ilayna 'inda hajati ilayhi wa la tunsina 'anhu ya rabbal 'alamin. jadi ini Baik. pulang sekali. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih Ibu yang dari Zoom yang sudah hadir. Mungkin setelah ini bisa live. Oke. Kalau yang di sini belum live ya, masih di sini. Nah, yang mungkin yang masih Zoom nih, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa hadir ya. Kita ngeteh bareng di sini ya.